min ayamin ahabba ilallah wa ahabbu ilallah wa afdal min ayamil ashr. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama dari sisi Allah daripada 10. Ini banyak ulama ya mentafsirkan ataupun memaknai ya hadis ini. Ada yang mengatakan al-ashrul awakhir min syahril Ramadan. Ada juga ashrul awal min syahri Muharram. Ada juga yang ashrul awal min syahri Dzulhijjah. Di antaranya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, hari Jumat yang ada waktu untuk puasa ya. Karena pahalanya gede. Bahkan dalam hadis yang panjang dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tapi ini banyak dilemahkan bahkan dimaudhu'kan, katanya ini hadis maudhu kata orang-orang Wahabi. Makanya antum kalau cari hadis ini hadis dhaif maudhu bukan di Google. Baca kitab Mustalahul Hadis, baca kitab Jarh wa Ta'dil. Udah ikutin aja ulama begitu ya. Kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Imam Abdullah bin Abdul Haddad, Imam Umar bin Abdul Rahman ataupun habaib yang lain, orang-orang soleh para aslaf kita, imam mazhab yang 4 itu sudah kita yakin ini hadisnya hadis sahih. Paling mentok dhaif. Tapi kan ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan maudhu. Hati-hati ya. Berapa banyak mereka membuat artikel termasuk ini hadis ini ya, yang katanya orang kalau puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, itu pahalanya bagaikan dia berkorban dengan 100 sapi dan memerdekakan 100 budak, dan juga dia bersedekah dengan 100 ekor kuda yang dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang panjang karena sudah larut malam ya, lebih percepat saja. Dan juga kata Rasulullah, kalau emang itu hari tarwiyah dia puasa, maka pahalanya lebih gede dari itu. Bukan 100 budak lagi yang dibebaskan, tapi 1000 budak, 1000 sapi dan 1000 kuda. Dan apabila itu hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari yang dimana orang pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ada waktu atau mungkin dipanggil sama Allah, ini belum berangkat di sini ada, maka ketika antum di padang Arafah, yakinin bahwasanya antum semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang puasa saja, puasa Arafah itu dihapuskan dosa yang sebelumnya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Apalagi yang wukuf di padang Arafah. Apalagi yang wukuf di padang Arafah, bahkan termasuk dosa besar. Apabila dia wukuf di padang Arafah dan dia meyakini bahwasanya dosanya tidak dihapusi oleh Allah, tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Muqandir ya, ketika dia wukuf di haji yang ke-33 kali, karena memang beliau haji 33 kali. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya hibahkan ya yang 30 ini, yang satu untuk saya fardu, yang satu untuk ibu saya, satu untuk bapak saya, 30 untuk orang siapa saja yang wukuf di padang Arafah yang tidak diterima wukufnya di padang Arafah oleh Engkau ya Rabb. Akhirnya di Muzdalifah, karena memang dari padang Arafah kita langsung berangkat ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah sampai setelah pertengahan malam ya, jam 1, jam 2, jam 3 boleh ya, yang penting lewat dari pertengahan malam baru kita nanti ke Minah. Mudah-mudahan kita bisa semuanya mengalami ritual-ritual seperti itu ya, amin ya rabbal alamin. Di Muzdalifah dalam tidurnya dia mendengar suara Yabdal Muqandir, atau takarram ala man khalaqal karam, atajud ala man khalaqal jud. Ente mau dermawan sama zat yang menciptakan kedermawanan, ente mau memuliakan zat yang menciptakan kemuliaan, ente mau berbuat baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya demi kemuliaan aku, demi keagungan aku sudah mengampuni orang yang wukuf di padang Arafah sebelum aku menciptakan Arafah 2000 tahun. Jadi sudah dihapusi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita wukuf di padang Arafah. Tapi pulang haji jangan maksiat lagi ya. Lebih-lebih pulang haji masih ninggalin sholat. Pulang haji masih nyekek bohong. Pulang haji masih nyawer bidu. Ada begitu, ada. Ini dangdut yang nangkep siapa? Pak Haji. Subhanallah. Ada nggak begitu? Mohon maaf.
mohon maaf ya. Jangan sampai seperti itu. Karena yang disebut haji mabrur itu apabila dia pulang ke Indonesia, ya dia pulang dari melaksanakan ibadah haji, dia tambah ketaatannya kepada Allah. Dia zuhudnya luar biasa daripada dunia. Dia giat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ya melakukan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa semua yang hadir bisa pergi haji umrah. Bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang punya harta, yang punya keluasan rezeki, ya siapapun dia, yang penting karena Allah disunahkan untuk berkorban ya. Karena tanggal 10 Dzulhijjah kita lebaran Idul Adha, di hari tanggal 10, 11, 12, 13 kita disunahkan untuk berkorban ya. Bukan korban perasaan, tapi korban dengan embe, dengan kambing domba ataupun dengan sapi. Kalau punya unta ya silahkan gitu ya. Biasanya sapi sama kambing, bukan ayam. Walaupun ada ulama yang membolehkan tapi dhaif ya. Walaupun ada perkataan ulama apabila ada misalnya 14 atau ya, karena ini sunnah kifayah ya. Tapi ingat, sapi itu untuk 7 orang, kambing itu untuk 1 orang ya. Nabung gimana Bib? Kita kolekan gitu ya, PT ya boleh ya, boleh ya. Tapi nanti kalau punya duit lagi, korban lagi seperti itu ya. Namanya juga sunnah muakkad gitu ya. Apa sunnah muakkadah dan sunnah kifayah seperti itu ya. Jadi makanya kadang-kadang ada ulama yang mengatakan kalau ada 14 orang Habib, dia mau korban dengan cuma 1 sapi ya sudah. Walaupun 1 sapi itu untuk 7 orang, tapi yang 7 lagi juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau punya 2 sapi lebih bagus, karena 1 sapi untuk 7 orang begitu ya. Jadi ya kita dari sekarang berkorban, dan ingat karena Allah. Hatta misalnya nanti berkorban orang nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa. Ini bulan berkorban ya udah, niatnya udah dicatat sama Allah. Ya Allah Maha ada, nggak usah diumumin. Maaf ya anak korban nih, nggak usah diumumin ya. Sudah, ente yang tahu, ente yang mau melakukan korban, ya sudah udah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti hewan korban tersebut nanti di hari kiamat akan jadi tunggangan kita yang berkorban, bukan yang korban perasaan, tapi korban di hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa berkorban, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal. Atau lagi juga bulan Muharram. Dan kita doakan keluarga kita, saudara kita yang meninggalkan kita sementara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan ya ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Dan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja.